Menolak jadi gubernur pertama Kalimantan, Anang Abdul Hamidan pilih profesi wartawan. Sejarah mencatat bahwa Pangeran Muhammad Nur, PM Nur, merupakan gubernur pertama Kalimantan. Namun tak banyak yang tahu, diangkatnya PM Nur sebagai gubernur Kalimantan tak terlepas dari penolakan Anang Abdul Hamidan yang merupakan anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, dari Kalimantan. Bagaimana kisahnya? Cerita berawal pada satu hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tanggal 18 Agustus tahun 1945, digelar sidang pleno Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, di bawah pimpinan Soekarno-Hatta. Sidang ini membahas rancangan pembukaan dan Undang-Undang Dasar yang telah disiapkan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Demikian disitir dari laporan sindonews.com, Jumat tanggal 25 Agustus tahun 2017. Dalam rapat itu diusulkan bahwa Presiden RI adalah Soekarno, sementara Muhammad Hatta dijadikan Wapres RI. Dengan suara bulat, usulan itu diterima. Peserta sidang pun lantas berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, malam hari hingga tanggal 19 Agustus tahun 1945 dini hari, diadakan pertemuan khusus membahas hal-hal yang mendesak, seperti masalah wilayah negara, kepolisian, tentara, dan perekonomian. Para utusan daerah diminta menjadi gubernur di daerahnya masing-masing. Namun, Anang Abdul Hamidan menolaknya. Padahal, semua anggota PPKI dari luar Jawa bersedia diangkat menjadi gubernur. Sebut saja, Tuku Muhammad Hasan memimpin Sumatera, I Gusti Ketut Puja memimpin Sunda Kecil, Jelatuhar Hari memimpin Maluku, serta GSSJ Ratulangi menjadi gubernur Sulawesi. Selain mereka, ada Sutarjo Kartohadikusumo memimpin Jawa Barat, Raden Panji Suroso memimpin Jawa Tengah, dan Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo menjadi gubernur Jawa Timur. Penolakan Hamidan untuk dijadikan gubernur Kalimantan tentu membuat heran mereka yang hadir dalam pertemuan itu. Hatta pun menanyakan hal itu. Tapi, dengan tegas Anang Abdul Hamidan menjawab dia ingin tetap berkiprah di bidang yang selama ini digelutinya, yakni menjadi wartawan. Sekalipun heran dengan penolakan Hamidan itu, Otto Iskandar Dinata yang memimpin pertemuan lantas bertanya kepada Anang Abdul Hamidan soal siapa yang dia usulkan menjadi gubernur Kalimantan. Lantas, Anang Abdul Hamidan mengusulkan Pangeran Muhammad Nur yang waktu itu tinggal di Bandung sebagai pegawai tinggi Departemen Pekerjaan Umum untuk menduduki jabatan tersebut. Anang Abdul Hamidan pun yakin usulannya akan diterima seluruh rakyat Kalimantan. Dan memang benar, Presiden Soekarno menerima usulan Hamidan. Lantas, 8 gubernur itu pun diangkat pada tanggal 5 September tahun 1945. Sejak muda, Anang Abdul Hamidan memang mengabdikan dirinya untuk dunia pers. Bakat di dunia pers telah tampak sejak sekolah di Europis Lagere School, ELS, di Samarinda. Dia pintar mengarang,
Tulisannya senantiasa mendapatkan sambutan baik dari guru Belanda. Dia pun gemar membaca surat kabar dan majalah yang terbit di Jawa. Anang Abdul Hamidan yang lahir di Rantau, Tapin, Kalimantan Selatan pada tanggal 25 Februari tahun 1909 ini berkecimpung di dunia jurnalistik sejak usia 18 tahun atau tahun 1927. Waktu itu, dia menjadi anggota redaksi Surat Kabar Perasaan Kita di Samarinda dan anggota redaksi Bintang Timur yang terbit di Jakarta. Anang Abdul Hamidan juga tercatat menjadi pemimpin redaksi Bendahara Borneo 1929, Suara Kalimantan 1930-an, Kalimantan Raya 1942, dan Borneo Simbun 1945. Untuk diketahui, Suara Kalimantan merupakan surat kabar pribumi pertama yang didirikan Anang Abdul Hamidan di Banjarmasin. Sementara, Borneo Simbun yang ada di Banjarmasin dan Kandangan ikut menyiarkan berita proklamasi kemerdekaan RI, termasuk menyiarkan UUD 1945, pengangkatan Pangeran Muhammad Nur sebagai Gubernur Kalimantan. Anang Abdul Hamidan pernah 3 kali kena persdelik, delik pers, dan dipenjarakan. Dia pernah merasakan hidup di penjara Cipinang pada tahun 1930. Lalu di Banjarmasin pada 1932 dan 1936. Baginya, surat kabar yang tak merasakan persdelik adalah hambar bagaikan sayur tanpa garam. Pejuang pers ini kemudian tutup usia pada tanggal 21 Agustus tahun 1997. Jenazahnya dikebumikan di pemakaman Muslimin Banjarbaru, Kalimantan Selatan, seperti ditukil dari komik sejarah Anang Abdul Hamidan, Pejuang Pers 3 Zaman, yang diterbitkan oleh Museum Naskah Perumusan Proklamasi.